Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya Luki Hakim. Hari ini saya mau ngajak pemirsa untuk datang jalan-jalan ke kota Cirebon. Nah ini kan saya mau bertamu nih, nanti kita masuk ke dalam. Saya penasaran juga pengen lihat kayak apa sih Kesultanan Kanoman di Cirebon ini seperti apa. Nanti mungkin kita masuk ke dalam, kita permisi dulu sama yang punya tempat. Pemirsa, ini sekarang saya sudah sampai di sini. Ini Pak Warno pernah kesini nggak sebelumnya? Pernah, Mas. Pernah kesini. Saya ini baru pernah kesini nih. Mas Lang, ini apa ini Mas Lang di sini? Ini peradaban 0 km Islam Peradaban pertama penyebaran. Islam pertama masuk ke Cirebon Tanah ini. Jawa. Ini maaf, ini apa? Semacam batu atau apa ini, Pak? Sekarang ini adalah beliau menciptakan suatu membentuk mental yang membangun jiwa bahwa manusia harus punya jiwa seperti karang. Sumur itu pada abad ke-14 ada namanya sumur penganten di sana. Sumur pertama. Terus pada abad ke-16 dikembangkan menjadi Keraton Kanoman memiliki sumur 6 sumur. Jadi semua jumlahnya 7 sumur. Dan itu airnya masih ada gitu, Pak? Airnya tidak pernah kering. Walaupun kemarau panjang, walaupun kedalamannya cuma 4 meter, itu tidak pernah kering di situ. Ya, Pak Lang, ini bisa dilihat di belakang ada sumur apa dan yang keberapa kan ada 7 tadi. Ini sumur yang keberapa? Kalau kita diurut dari sana itu sumur 1 dan sumur 2 ini. Oh, ini sumur 2. Keduanya yang secara nama khususnya itu sumur Bandung. Bandung itu definisinya adalah besar. Dan secara mitos lain bahwa sumur ini bersamaan dengan bangunan itu dibikinnya cuma 1 malam. Tidak pernah kering. Walaupun kemarau berkepanjangan banget itu air tetap stabil. Dan bukan sumur yang dalam ini kan? Sumurnya cuma kedalaman cuma 4 meter. Tidak pernah kering. Kalau airnya asin nggak? Tidak pernah asin. Ini kan deket banget sama laut. Jadi biasanya sumur tuh kan payau gitu. Orang dulu sudah memperkirakan antara ketinggian air laut sama daratan itu sudah dipertimbangkan yang akhirnya menemukan rumus itu 1,5 bahwa air di sini 7 sumur itu diantaranya salah satunya sumur Bandung ini untuk menetralisir energi negatif. Orang yang kena energi negatif, Sihir mungkin. sihir, santet, Ya, ya. orang yang nggak punya pacar, nggak nikah itu di sini biar cepat nikah. Iya. Saya pakai sandok. Lepas nih sandoknya. Pemirsa, banyak masyarakat yang memang punya hajat tertentu, diniatkan tertentu, terus bercuci muka ataupun ada yang mengkonsumsi air ini. Mungkin di sini banyak ahli-ahli zikir, ahli-ahli ibadah, apalagi di sini adalah tokoh penggerak Islam secara Jawa Barat yang merubah dari Hindu ke Islam, yaitu Prabu Walang Susang. Beliau ahli ibadah dan dilanjutkan oleh Syekh Syarif Hidayatullah sebagai Wali Songo. Tuh, beliau energinya sudah masuk ke sumur-sumur ini. Doanya itu. Sekarang saya udah ada di depan museum yang mana nanti kita akan melihat salah satu kereta Sunan Gunung Jati yang nama lainnya Sunan Gunung Jati, sebenarnya nama aslinya itu Syekh Syarif Hidayatullah. Nah ini saya pengen tanya sejarahnya sedikit aja Pak Lang, itu Syekh Syarif Hidayatullah itu siapanya Prabu Siliwangi? Jadi secara Prabu Siliwangi itu punya anak yang bernama Prabu Walang Susang dan punya anak perempuan yang bernama Nyimah Larasantang. Beliau dapat petunjuk dan dapat hidayah untuk pergi haji ke Tanah Suci dan dapat jodoh Raja Mesir di sana. Akhirnya dengan nikahnya ini beliau melahirkan Syekh Syarif Hidayatullah, bahwa Sunan Gunung Jati itu atau Syekh Syarif Hidayatullah itu adalah cucu dari Sunan Gunung Jati yang punya ayah Raja Mesir yang masih ada keturunan Rasulullah SAW. Syekh Syarif Hidayatullah itu dikasih nama julukan atau panggilannya Sunan Gunung Jati karena tinggalnya di gunung yang penuh pohon jati atau seperti apa? Jadi beliau dapat petunjuk di tempat yang di gunung yang banyak pohon jatinya. Tapi sisi lain definisi bahwa Sunan Gunung Jati itu adalah zat yang sejati, seorang wali yang sudah menemukan jati dirinya. Berarti kalau kita bicara ini pernah dinaiki oleh Sunan Gunung Jati di zamannya, berarti udah bicara 500 tahun yang lalu ya Pak? 500 tahun yang lalu.
Ini nggak ada kayak rusak atau apa atau seperti apa? Jadi secara konstruksi ini dibikin pada abad ke-14 1428 Masehi sebagai kendaraannya Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati untuk menyebarkan agama Islam. Sedangkan untuk pengawetannya itu adalah dengan teknis pengasapan kemenyan. Jadi pengasapan kemenyan itu bukan untuk setan, bukan untuk syirik, musyrik, untuk mengawetkan kayu supaya kuat. Kedua bisa membunuh bakteri dan virus. Ketiganya doa itu biar konsentrasi penuh itu harus media kemenyan kayak di Arab dan ditarik oleh 6 ekor kerbau. Kerbau merah, kerbau bule. Oh, bayangan saya kereta kuda. Dan untuk kendaraan upacara jalannya pelan dan rodanya ini depan itu sudah power steering, bisa gerak kanan kiri. Ada as tengah di situ. Ini zaman dulu ya, zaman dulu udah memikirkan secara teknisnya seperti itu ya. Iya di situ dan rodanya racing, kemiringan jerujinya itu. Kereta ini apakah masih dipakai untuk acara-acara kenegaraan atau acara kerajaan atau apa enggak? Jadi kereta ini mungkin kalau kereta yang orinya ini karena sudah 500 tahun tidak bisa difungsikan, takut khawatiran ada kerusakan. Walaupun masih kokoh, masih kuat sebenarnya, cuma kekhawatiran aja. Akhirnya dibikin duplikat di sana. Baju jirah, baju anti bacok, istilahnya kalau buat perang kan ini dipakai bisa karena dari kayak rantai-rantai. Terus kalau mungkin kan zaman dulu kan kalau perang kan pakainya tombak, pakai panah dan pakai golok, pedang. Ya ini bisa buat melindungi. Terus mereka mungkin juga pakai helm, mungkin kayak helm kepala ya. Ngomong-ngomong tentang Cirebon, nggak afdol kalau nggak mampir ke makanan khas, yaitu nasi jamblang. Jadi di Cirebon itu masakan khasnya itu nasi jamblang, ada empal gentong. Nah ini nasi jamblang yang salah satu yang paling terkenal di Cirebon. Jadi kita langsung lihat, kalau kita bicara wisata kuliner ya kesini nih. Nah ini kebetulan ada yang punya juga. Ya kalau aslinya sih ada pohon jamblang ya, cuman di sini itu nama daerah. Oh, bayangan saya itu nasi jamblang dibungkus atau direbus pakai daun jamblang, atau ternyata itu pakai daun jati. Iya, daun jati. Jadi nama jamblang itu ada suatu daerah di Kabupaten Cirebon, karena daerah jamblang yaitu asal muasal nasi jamblang dari situ. Saya ini lihat lauknya banyak banget. Ini ada berapa macam lauk, Pak? Ada kurang lebih 40 macam. Ada 40 macam lauk ini. Ya. Ini semua nanti kita milih, terus nanti dibungkus pakai daun jati. Saya satu aja nasinya. Ada sambal khasnya. Iya. Maaf, nah ini. Tapi ini daun jatinya. Ya kita coba ini nasi jamblang cumi hitam. Bismillah. Gimana rasanya, Pak? Enak. Ini pedasnya langsung berasa. Iya, kan saya terbiasa nyium bau daun pisang kalau makan kan. Ini tapi baunya nggak menyengat, nggak mencolok.